dan kondisi lu berdua dengan temen lu yang antara hidup dan mati mereka di sana. Dan begitu disadarin, pendaki ini gitu, itu cuma nyebut satu nama. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Indonesian Hiker Journey dengan gue Epe. Oke, posisi gue sekarang masih di tempat kawan gue ya, di Jalan Teluk Puyung, nomor sekian-sekian, sorry gue nggak inget. Gue ada di Watermount Studio di sekitaran Sumarekon. Di Storycam ini kembali ngangkat story gue di zaman awal-awal gue masuk ke apa ya, lingkungan circle Mapala ya. Jadi teman-teman, dulu di kampus gue itu di Sekre, kita ini anak-anak baru itu suka berkumpul ya, mendengarkan cerita para senior. Ada satu story dari senior yang masih fresh gitu dalam ingatan gue ya. Cerita tentang 3 orang pendaki yang mengalami kecelakaan gunung hutan ya di sekitaran Jawa Barat. Jadi gue kalau lewat jalur itu gue akan terngiang-ngiang dengan senior ini. Jadi ini salah satu senior gue, idola gue di kampus, angkatan 94, nama angkatannya Kawah Cermai, dan sekarang dia sudah almarhum ya. Jadi awal cerita ini adalah 3 orang pendaki gunung itu memulai perjalanan dari Bandung ya teman-teman. Teman-teman ini mulai start perjalanan dari Wisma Pemuda lewat hutan pinus. Target utamanya adalah Gunung Masigit di Taman Nasional ya, Triit, satu gue nggak bisa sebutin, pokoknya di Jawa Barat, tau lah pokoknya. Jadi karena ini bukan pendakian biasa ya, mereka tuh survei untuk kegiatan di Batar, dan perbekalan juga bukan perbekalan yang seperti biasa pendaki gunung gitu. Jadi kayak cuma bawa flysheet gitu ya. Terus logistik juga logistik tempur, karena tadi kepentingannya, misinya adalah survei untuk kegiatan di Batar. Pada hari pertama nggak ada sesuatu yang berarti. Nah, melewati hari kedua dengan target puncak triangulasi Gunung Masigit, mereka melewati satu lembahan yang namanya Lembah Cisarua. Oke. Nah, karena bermain orienteering, kondisi pada waktu itu beda ya teman-teman. Jadi kondisi di lapangan hari ini sama zaman-zaman kita itu, apalagi di zaman tahun 90-an itu beda sekali, karena tidak terlalu banyak pendaki dan teman-teman dari komunitas melakukan kegiatan di sana. Jadi dari segi rapatnya, terus kemudian rimbun belantaranya gitu, itu mantap banget. Kalau sekarang kan sudah banyak banget kawan-kawan pendaki yang sudah melakukan kegiatan untuk misi-misi tadi, survei lokasi buat pelatihan. Oke, di hari pertama mereka melewati lembahan itu tidak ada masalah. Di hari kedua, setelah melewati satu lembahan, setelah floating di beberapa koordinat dan bernavigasi di satu lembahan, itu masih nggak ada sesuatu yang berarti ya. Akhirnya ketika memasuki ke titik floating yang ketiga, di lembah antara Cisarua dan Geger Bentang ya, cuaca mulai memburuk. Tiba-tiba hujan yang intensitas tinggi,
kemudian angin kencang, karena emang kebiasaan teman-teman ya dalam melakukan survei itu bukan di musim-musim yang support di pendakian. Kayak kita dulu kenal ada 2 musim ya, musim penghujan di September April dan musim kemarau ya di April menuju September. Oke teman-teman, di hari ketiga teman-teman ini tertimpa badai gunung dan badai lembah di sekitaran tadi yang gue sebutkan di antara Lembah Cisarua dan Geger Bentang. Dan karena begitu beratnya medan, beberapa logistik itu terhempas. Kemudian ada satu tragedi, salah satu teman, Harry namanya, dia terperosok ke dalam jurang sedalam kira-kira 10-15 meter ya. Karena teman-teman tahu kalau kita bermain navigasi itu tidak di jalur utama. Jadi kalau misalnya satu jalur itu yang agak turun ke bawah dan itu rapat, mau nggak mau kita mesti turunin karena kita bermain koordinat. Bahasanya adalah konsisten arah di berapa derajat gitu ya kalau di orientering. Oke. Setelah Harry terjerembab ke dalam jurang yang tadi itu, kakinya patah. Kemudian Aldi dan Rizal nyusul ke bawah ya. Dia udah nggak mikir macam-macam. Yang penting coba menjemput tadi si Harry. Nah, kondisi Harry parah banget ya, dengan kaki yang patah sebelah kiri. Kemudian patahnya itu sampai apa namanya, tulang yang menonjol ya. Jadi patah itu tulang kering itu menonjol menembus kulit. Oke. Karena teman-teman ini dibekali dengan first aid ya, atau P3K alam bebas. Mereka pakai sistem apa ya, pembidaian balut donat ya, kalau kita dulu namanya gitu, pembalut donat. Jadi bagaimana itu tulang yang menonjol keluar itu ditutup dengan mitela yang dibungkus dan membentuk menyerupai donat ya. Kemudian tulangnya itu dimasukkan ke dalam lubang itu. Kemudian diikat dengan simpul untuk menghentikan darah yang keluar dari sana. Kemudian pada zaman itu juga kita kenal yang namanya tourniquet. Jadi tourniquet adalah simpul dari mitela tadi. Mitela itu adalah kain putih ya teman-teman ya. Jadi setelah menyimpul, kemudian masukkan ranting ya, ranting kemudian diputar, diikat supaya menghambat keluarnya darah di pembuluh vena atau pembuluh arteri. Oke, itu sudah gue bahas di edukasi materi P3K alam bebas ya. Insya Allah nanti akan gue review. Oke, setelah melakukan pertolongan di satu lembahan itu, medan tadi yang gue bilang ya, medan itu begitu sulitnya karena curam gini dan tidak di jalur. Kemungkinan untuk bawa lagi ke tempat areal aman itu lu mesti naik ke atas ya, menembus punggungan. Dan nggak mungkin dengan kondisi yang seperti itu lu melewati medan tersebut. Ada satu kejadian yang seru ya, ini yang paling gue inget ya seumur hidup gue gitu selama melakukan perjalanan, bahwa kita di lapangan itu nggak pernah meninggalkan teman dalam kondisi apapun. Oke. Pada waktu itu Aldi dan Rizal sepakat untuk mencari jalur aman untuk meminta bantuan ke desa terdekat atau ke base camp. Cuma tadi bahwa lokasinya itu benar-benar kita di tengah hutan dan jangkauan itu untuk jangankan untuk ke base camp ya, untuk kembali ke jalur utama itu butuh waktu. Karena ini hari ketiga ya, itu aja kesana aja hari ketiga. Kalau balik lagi ke jalur utama itu butuh berapa waktu, dengan berapa hari gitu dengan melewati medan tersebut. Mereka sepakat untuk si Rizal dan si
Aldi sepakat satu orang itu naik ke jalur utama. Tapi tadi kemampuan orientering Rizal agak kurang. Bukan nggak berani ya, cuma itu adalah jalur Pantera, atau kita biasa sebut wilayah Geger Bentang ke sana adalah lembah Pantera. Terngiang-ngiang dengan sebutan tersebut, ya worried juga untuk balik ke jalur. Jadi ada sedikit debat gitu ya. Gak mungkin lah gue balik ke sana sendiri gitu kan. Tapi mau nggak mau lo harus balik ke sana ke jalur. Akhirnya di tengah perdebatan tersebut, cuaca kembali memburuk. Dan akhirnya mereka sepakat untuk tidak meninggalkan Harry di malam itu. Akhirnya dengan bikin bivak seadanya, dan kondisi Harry juga udah apa ya, tulang yang keluar menonjol, itu sakitnya bukan main ya teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi dengan cuaca buruk, serangan hipotermia pun semakin akut kalau dalam kondisi ekstrim seperti itu. Jadi malam itu Harry demam. Akhirnya mereka sepakat untuk bivak sementara di malam itu, kemudian bikin perapian sederhana ya, karena nggak mungkin juga bikin perapian di tengah-tengah intensitas hujan yang tinggi, percuma gitu. Yang penting settle dulu di tempat itu. Malam itu mereka nggak bisa tidur, memikirkan bagaimana kondisi Harry untuk dibawa ke jalur utama, kemudian evakuasi ke lembah base camp. Masalahnya pada waktu itu mereka tidak bawa alat komunikasi HT, karena zaman dulu itu kita nyari HT itu susah banget ya. Bahkan harus bikin formulir peminjaman dulu ke biro mahasiswa. Dan tergolong yang memiliki HT pada waktu itu sedikit ya. Lu harus tergabung di satu komunitas kayak Orari dan Rapi gitu, organisasi resmi Handy Talkie gitu. Jadi dengan kondisi tidak ada alat komunikasi, apalagi handphone ya, pada waktu itu belum ada zaman-zaman kayak sekarang gitu. Jadi minimnya alat komunikasi menyebabkan mereka itu mobilisasinya itu terhambat. Ya mau nggak mau harus stay di sana. Kemudian setelah debat-debat agak berat gitu ya, antara memutuskan siapa yang kembali ke jalur utama, kemudian lapor ke base camp pusat atau ranger di bawah, itu masih keras ya, masih alot. Ditambah lagi mereka juga nggak ingin meninggalkan Harry sendirian. Esoknya cuaca masih belum menandakan aman ya. Jadi malam itu diajar hujan, pagi juga hujan juga. Jadi sepanjang malam itu sampai pagi itu hujan kabut, kemudian angin kencang gitu. Itu sampai biasanya kalau di musim-musim itu angin itu sampai terdengar di telinga ya, gitu. Belum lagi kalau misalnya ketemu dengan beberapa hewan buas gitu ya, pantera kayak apa, makin bikin down. Oke, kemudian singkat cerita, sepanjang hari itu mereka tetap masih digempur ya, dan tidak ada yang berani atau memutuskan untuk kembali ke jalur utama. Kemudian inisiatif dari Aldi untuk bikin tandu. Bagaimana kalau kita evakuasi aja berdua? Jadi tetap bareng-bareng nih. Akhirnya mereka sepakat untuk evakuasi Harry bersama-sama ke jalur utama. Target utama adalah jalur utama. Dan butuh waktu berapa jam ya untuk menembus jalur utama. Lo harus melewati hutan rimbun belantara ya, hutan pete Cina, kaliandra, dan hutan semak atau kita nyebutnya hutan perintis ya. Yang itu rimbunnya itu bukan main. Kalau kita coba nembusin itu berat banget, walaupun mesti pakai golok tebas. Belum lagi duri-duri
duri kait yang ibaratnya lu kalau kena gesekan itu bisa lu demam 3 hari 3 malam, perih banget. Dan ditambah lagi itu adalah jalur pacet. Nah, teman-teman kalau melewati jalur pacet ya, buat kita yang sudah terbiasa pun masih agak-agak geli atau gimana ya. Dan itu benar, pacet itu segede-gede segede gaban ya kalau kita nyebutnya pada waktu ya. Bukan lintah ya, pacet. Oke. Akhirnya mereka memutuskan untuk evakuasi Harry menuju titik aman pertama, jalur Geger Bentang Pangrango. Bikin tandu dari kayu, kemudian mereka masukkan PDL gitu ya di antara dua kayu. Akhirnya mereka evakuasi dengan seret-seret gitu ya, 2 orang ya. Berat beban Harry waktu itu sekitar 68 kilo. Ya bayangin 68 kilo lu mesti tandu di antara jalur yang bukan jalur gitu. Dan trek itu sampai kemiringan elevasinya itu sampai 30-40 derajat. Asli berat banget. Gua ngebayangin aja capek ya ngebayangin deh. Tapi demi keselamatan akhirnya mereka evakuasi juga Harry melewati itu ya. Berjam-jam mereka melewati jalur itu, tapi tidak ketemu juga jalur utama. Saking lelahnya, apalagi komposisinya adalah Aldi di belakang, kemudian Rizal itu di depan, dan Harry itu berbaring dengan wajah menghadap ke Aldi. Aldi kan di belakang ya. Jadi Aldi tuh ngeliatin muka Harry tuh bener kayak man to man gitu. Jadi bener ngeliatin banget gitu, takut tiba-tiba dia lewat atau apa gitu. Kadang-kadang tidak ada suara dari Harry, kemudian mereka berhenti terus bangunin Her, bangun Her, sadar gitu. Sementara Harry kondisinya itu udah menggigil, udah apa gitu kan. Bahkan sesekali pingsan atau apa, tidak bersuara gitu kan. Takut lewat juga pada waktu itu. Dan akhirnya sambil tergopoh-gopoh gitu ya, mereka bawa evakuasi itu temannya. Berat teman-teman medannya. Lagi-lagi Rizal terjatuh dan dia bilang, Rizal kan depan tuh ya, kalau yang depan udah jatuh pasti nyusruk langsung. Akhirnya dia bilang sama Aldi, Al, gue udah gak kuat gitu. Mendingan lu yang balik ke jalur utama, karena di antara kita bertiga fisik lu yang paling oke gitu. Sementara gue udah gak kuat lagi. Gimana kalau lu yang jalan ke jalur utama cari bantuan, biar gue yang nungguin Rizal. Biar gue yang nungguin Harry. Akhirnya Aldi pun nggak mau ya teman-teman ya. Karena tadi dia bukan nyalahin ya. Gue nggak menyudutkan atau nggak menyalahkan ya. Karena di lapangan itu kita nggak struggle ya. Down. Apalagi ngeliat jalur yang begitu rapatnya, kita pasti down. Bukannya takut untuk melewati ya, atau kita nggak care ke temen. Tapi emang psikologis itu keserang banget ya. Dalam keadaan lu sehat aja psikologis lu keserang, apalagi dalam kondisi lu payah ya. Akhirnya mau nggak mau Aldi menuruti apa maunya Rizal. Oke deh kalau gitu gue kesana, kita share logistik dan mereka bikin bivak. Rizal yang kondisi fisiknya sudah drop banget di tempat badai segala macam, terus lu harus nandu temen lu gitu, nyeret bukan di jalur, itu asli capek banget. Akhirnya Aldi meninggalkan Harry dan Rizal di lokasi lembahan di antara 2 pohon besar ya. Arealnya pun nggak rata, nggak gitu rata banget ya, nggak gitu luas ya. Jadi emang berundak-undak, dan akar pohon-pohon besar itu besar ya. Dan ngebivak pun, lu tidur pun lu nggak akan pernah dapetin tempat yang landai. Jadi gimana lu mau rebahan ya? Jadi kalau rebahan pun banyak akar-akar ya, yang ada punggung lu keserang.
Oke, teman-teman. Singkat cerita, Aldi meninggalkan Rizal dan Heri di bivak di Lembahan tadi. Sementara mereka share logistik, dan logistik lebih dibebankan ke Heri dan Rizal karena mereka berdua. Tapi ada sesuatu yang unik juga ya. Jadi untuk urusan logistik aja mereka debat. Si Heri dan si Rizal pengen logistik itu dibawa sama Aldi ya, karena mereka tahu untuk melewati Punggungan itu butuh apa ya, butuh energi yang banyak. Tapi lagi-lagi Aldi nggak mau gitu. Karena apa? Karena yang lebih butuh itu dia, mereka stay. Sementara si Rizal bilang, gak apa-apa lu bawa aja logistik, banyak kan, biar gue nanti cari logistik tambahan ya. Mereka paham tentang bigonia, kemudian pakis, mereka paham. Cuma ngelihat kondisi cuaca yang buruk kayak gitu, nggak mungkin kan lu muter-muter nyari pakis atau nyari apa gitu kan. Akhirnya sepakat mereka dibagi dua, tapi lebih prioritas ke Heri dan ke Rizal. Singkat cerita, Aldi meninggalkan Heri dan Rizal di bivak terakhir. Mereka terhambat ya di satu lembahan Cisarua dan Geger Bentang. Oke. Gua ngebahas tentang situasi Heri dan Rizal. Jadi teman-teman ya, satu malam pertama setelah mereka ditinggalkan Aldi, logistik masih cukup ya, dan bahan bakar pun masih cukup, masih ada parafin. Kemudian di hari kedua masih belum ada kabar dari Aldi. Mereka masih bisa bertahan, masih bisa ngobrol, tapi lagi-lagi tadi Heri itu udah parah banget ya, kondisinya udah akut, bahkan bibir biru, udah membiru bibir ya, udah ngomong itu udah suara itu udah lirih banget. Nah, itu kekhawatiran dari si Rizal ya, bahwa takut temennya lewat pada waktu itu. Kemudian masuk hari keempat ya, nggak cerita, masuk hari yang keempat setelah ditinggalkan oleh Aldi. Jadi 4 hari mereka bertahan teman-teman. Hitungannya adalah hari keempat setelah ditinggalkan oleh Aldi. Jadi kalau hitungan hari dari awal pergerakan itu, setelah mereka hari ketiga mengalami masalah tadi, terjatuhnya Heri masuk ke dalam jurang sedalam 15 meter. Itu total sudah 7 hari mereka di lapangan. Bayangin 7 hari di lapangan, bukan di jalur ya. Gua aja orientering 5 hari ya udah apa ya, udah males ya, udah bubel ya, udah bingung mau ngapain lagi. Apalagi udah 7 hari, dan kondisi lu berdua dengan temen lu yang antara hidup dan mati mereka di sana. Masuk hari keempat masih belum ada kabar dari Aldi ya. Rizal dan Heri, apalagi Rizal ya, makin cemas ya. Ditambah tadi yang gue sebutkan bahwa kondisi Heri sudah apa ya, sudah akut ya bahasanya. Ada satu yang apa ya, yang nggak enak gitu untuk diceritakan ya. Jadi teman-teman, tadi kan gue sebutkan bahwa tulang yang menjulur ke luar gitu ya, yang kemudian ditutup dengan pembalut donat ya, budaya donat, kemudian ditorniket, dan torniket itu lo harus cek setiap 1 jam atau 2 jam, atau ada durasi waktu ya. Ceknya adalah tadi lo kendorin ya, kadang-kadang kan kita tulis tuh jam berapa, menit ke berapa gitu kan, atau hari apa, lebih akurat lagi ya. Setiap berapa jam sekali lu mesti kendorin untuk melancarkan peredaran darah. Karena kalau tidak lu kendorin itu, nah itu nanti akan apa ya, akan bisa diamputasi ya teman-teman, karena tidak jalannya aliran darah.
Kemudian itu tadi yang tadi gue sebutkan bahwa nggak enak tuh diceritakan ya. Jadi luka yang terdapat pada Harry itu sudah mulai membusuk. Gue agak melipir sedikit ya untuk kasus-kasus sampai bahkan terjadi pendarahan itu kadang-kadang sudah keluar apa ya, ulat belatung gitu ya. Makanya tadi gue bilang nggak enak diceritakan. Pokoknya pada intinya lukanya itu udah mulai membusuk. Ngelihat situasi yang nggak memungkinkan gitu ya, nggak settle. Rizal udah mulai cemas. Ditambah Aldi yang nggak kunjung datang ya. Kemudian kembali serangan psikologis itu datang ya. Ditambah kondisi logistik itu sudah mulai menipis. Jadi yang harusnya mereka itu melakukan pergerakan itu paling nggak 5-6 hari, ini 7 hari ya. Pergerakan dengan kondisi logistik terbatas ya, karena tadi tujuannya hanya untuk setting area untuk diklat SAR ya. Tiba-tiba terjadi suatu di luar dugaan, logistik sudah mulai menipis, kemudian fisik sudah mulai down. Apalagi kalau cek tadi luka pada Harry itu udah mulai membusuk, itu udah mulai panik. Rizal udah mulai panik. Bahkan ada satu keinginan untuk meninggalkan Harry pada waktu itu ya. Cuma tadi mereka, persahabatan mereka itu tinggi dalam ya teman. Makanya tadi gue bilang, kalau gue ingat cerita ini akan gue ingat seumur hidup gue dalam gue menempuh kegiatan ini ya, bahwa lu tidak boleh meninggalkan teman dalam kondisi apapun, kecuali kondisional kayak tadi kan. Lu harus turun ke bawah, tapi minimal lu sudah mengamankan teman lu yang ditinggalin. Cuma itu prioritas terakhir. Tetap dalam satu kondisi, satu tim itu tidak bisa meninggalkan teman selama perjalanan pendakian. Jadi di hari kelima itu masih belum ada kabar dari Aldi. Dan ini ya teman-teman ya, suatu yang apa ya, suatu yang kayak sih kalau gue ingat cerita ini ya. Pada waktu hari itu Harry bilang di tengah demamnya dia ya, suara yang lirih, dia bilang sama Rizal, ditanya, mana Aldi? Mana Aldi? Kemudian Rizal coba membuat supaya kondisi itu nyaman gitu ya. Dia bilang, bentar lagi Her, bentar lagi Aldi datang. Tapi terus Harry itu terus nanya, mana Aldi gitu. Akhirnya ngeliat kondisi kayak gitu, di malam ke-7 ya, malam ke-7 Harry itu bilang, malam ke-7 itu maksudnya gue ngitung dari hari mereka berangkat ya. Kalau ibaratnya kalau misalnya dihitung dari kalau dihitung dari hari perjalanan itu udah hari ke-9 ya. Jadi hari berikutnya Harry tahu bahwa Aldi itu nggak akan pernah datang, dan dia udah mulai cemas. Makanya dia bilang sama Rizal, Jal, udah lu tinggalin gua, coba lu cek Aldi. Gua khawatir sama Aldi, karena lu tahu diantara kita ini walaupun dia fisiknya kuat, tapi dia nggak nguasain medan. Jadi Harry minta sama Rizal untuk meninggalkan dia, kemudian nyusul tadi si Aldi. Satu hal yang nggak pernah terbayangkan ya pada waktu itu, mereka itu bawa beberapa peta ya, cuma peta utama blueprintnya. Kadang kita ke lapangan itu kan kalau main orientering kita nggak bawa satu peta ya, karena kita bawa peta masing-masing satu, atau kita bawa lebihan itu 2 peta kita satu orang gitu. Nah tadi yang dibahas adalah bahwa Aldi tidak menguasai medan. Kemudian kekhawatiran dari Harry adalah tadi Aldi tersesat, tidak menemukan jalur utama atau jalur aman. Nah
terjadi perdebatan kecil ya. Harry maksa Rizal untuk ninggalin dia, menyusul si Aldi untuk cari bantuan. Sementara lagi-lagi Rizal nggak mau ninggalin Harry. Nggak mungkin lah Her, gue ninggalin di sini dalam kondisi lu seperti ini. Sampai apa ya? Sampai mereka tuh bahas ya, kalau kita mau mati, kita mati bareng-bareng di sini. Naik sama-sama, turun sama-sama, kata Rizal. Cuma tadi Harry tetap maksa, gua masih bisa bertahan sekitar 2-3 hari lah. Gua tahu kondisi fisik gua seperti ini, tapi insya Allah gua masih bisa bertahan. Gua minta lu susul Aldi, kemudian cari bantuan, evakuasi gua di sini, pasang streamline. Akhirnya dengan berat hati, teman-teman ya, mereka menangis ya waktu itu ya. Akhirnya singkat cerita, setelah debat-debat kecil gitu ya, akhirnya terpaksa lah Rizal meninggalkan Harry dengan kondisi seperti itu. Bahkan si Harry bilang bawa logistik bagi 2. Jadi ada satu roti ya, satu roti yang masih apa ya, masih full ya, roti apa ya, pada waktu itu, pada zaman dulu tuh ada kayak roti balok gitu ya, kayak roti yang selai gitu, yang potong-potong, tapi bentuk yang balok gitu kan. Nah itu mereka bagi 2. Tapi ternyata Rizal nggak bagi 2. Jadi Rizal itu roti itu dibagi 2, kemudian dibagi lagi sama dia. Dan Rizal cuma bawa pikiran dia tuh, dia bawa cukup untuk dia perjalanan jemput gitu, karena dia merasa udah menguasai Medan. Jadi singkat cerita, Rizal meninggalkan Harry di kondisi bivak tersebut. Kemudian logistik juga disahkan untuk Harry. Kemudian dia jalan nyusul berbekal tadi roti yang ya, cukup lah untuk 1 hari lah, untuk 1 hari ya teman-teman ya. Kalau air kan selalu mereka berlimpah karena tadi hujan ya, mereka bikin penampungan biasa. Kalau kita teman-teman mapalah di lapangan gitu ya, selalu ada namanya bikin tampungan air hujan untuk tambahan air. Akhirnya Rizal menyusul Aldi berbekal dari peta dan pergerakan terakhir, plotting pergerakan terakhir. Dengan berat hati, psikologis tuh udah serang banget. Sekitar jam 10 pagi ya, jam 10 pagi Rizal meninggalkan Harry menuju ke punggungan di mana mereka mulai untuk floating awal. Dan ternyata emang tadi yang gue bilang, cuaca itu nggak pernah bagus pada waktu itu ya. Terus mereka diguyur hujan. Bahkan perjalanan menuju tadi yang jalur utama, si Rizal itu sampai jatuh bangun teman-teman. Itu rapat banget, sementara lu mesti kondisi lereng elevasi yang miring banget, jalan aja naik ke punggungan aja mesti pegangan akar gitu, terus preset lagi, kadang-kadang jatuh terjerembab. Satu yang ngenes, sorry gue bilang ngenes ya, gak enak banget gitu. Di tengah perjalanan menuju titik floating awal, di antara jalur bekas terabasan, dari kejauhan Rizal melihat ada sosok seorang gitu ya, yang tertelungkup di antara akar-akar gitu, akar-akar dan apa ya, kayak pohon-pohon honje gitu, medan apa vegetasi honje. Feelingnya udah gak enak, tapi mau nggak mau Rizal masih ngelewatin itu gitu. Jadi dia penasaran tuh, kok ada orang tertelungkup di depan gua. Dan ini jalur yang mesti dilewatin karena konsisten arah gitu menuju punggungan dan bekas terabasan, kayak ada bekas melewati jalur itu gitu. Dia mesti ngelewatin.
Dan teman-teman benar aja feeling ya. Jadi ternyata orang yang tertelungkup itu adalah Adi. Akhirnya terjawab sudah ya. Kenapa Adi tidak datang-datang? Karena Adi jatuh di sana. Dan lagi-lagi Rizal menemukan kawannya Aldi kondisi mati, kondisi tertelungkup. Wah, suasana udah gak enak banget ya. Bayangkan lu ya, sahabat lu gitu ya, di tengah hutan mati, dan lu melihat dengan mata lu sendiri. Akhirnya dia nangis gitu ya, dan pasti menyesalkan kejadian itu ya. Cuma dia teringat sama Harry. Intinya dia nggak bisa nyelamatin Aldi, tapi dia bisa nyelamatin Harry pada waktu itu di kepalanya. Akhirnya setelah dia menyandarkan Aldi di pohonan ya, dalam kondisi tidak bernyawa, kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju titik voting awal jalur Punggungan, kemudian turun ke bawah ke base camp mencari bantuan. Dengan bekal roti yang sedikit ya, kemudian fisik yang sudah down, psikologis yang udah keserang banget, dan pikiran yang campur aduk ya, antara lu berpikir temen lu meninggal, kemudian temen lu di belakang gitu dan kondisi hidup dan mati. Ya gue yakin pendaki hebat atau pendaki lawas pun nggak akan bisa kuat gitu. Manusiawi gitu. Singkat cerita, Rizal berusaha untuk menembus tadi belantara yang timbun menuju ke titik voting awal. Dan lagi-lagi ya teman-teman ya, cuaca buruk menghambat perjalanan. Dari kejauhan Punggungan itu udah kelihatan. Cuma karena tadi yang logistik yang dibawa sama dia itu nggak support kalori ya, itu lelahnya bukan main. Dan di awal-awal pun pada saat Nandu, Harry, mereka berdua itu di awal kejadian ini gitu, Rizal itu udah fisiknya udah down, dan dia merasa nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi dia berusaha untuk semangat gitu ya, karena ini kepala dia hanya Harry gitu. Gue harus nyelamatin temen gue satu-satunya, karena gue udah kehilangan satu temen gue. Jatuh, bangun, kemudian kejerembab, bangun lagi gitu. Sementara Punggungan di depan tuh masih jauh. Tengah hujan, badai yang kencang, dia berusaha untuk tembus. Akhirnya melewati lembahan, dan kemudian satu Punggungan lagi dia naik, dia udah ngerasa nggak kuat. Asli teman-teman. Jadi dia tuh ngerayap, dia ngerangkak ya, untuk sampai ke Punggungan itu dia tuh ngerangkak saking nggak kuatnya. Di satu titik semangat dia untuk sampai ke jalur, dia udah down. Akhirnya dengan pegangan akar gitu, menarik badan dia untuk ke arah Punggungan, itu dia udah nggak kuat ya. Akhirnya dia sempat pingsan. Kemudian di antara antara sadar dan tidak sadar, dia mendengar ada suara langkah kaki di atas Punggungan, dan dia berpikir, wah ada orang katanya. Suara kaki blok gitu. Entah pendaki, penebang, atau pencari tanaman gitu ya, yang ulah alam gitu. Intinya dia mendengar ada orang di antar Punggungan. Akhirnya teriak dengan semampu sekuat dia gitu, walaupun dia yakin tuh nggak akan mungkin kedengaran gitu, tolong gitu. Tapi suaranya ketelan sama suara gemuruh angin gitu. Nah, dia pingsan. Tiba-tiba dia pingsan. Gua kembali menyoroti tadi penebang yang melewati Punggungan itu.
Jadi teman-teman, di atas punggungan itu ada penebang yang nge-guide ya beberapa teman-teman Mapala juga yang sedang melakukan kegiatan juga sama. Jadi di punggungan itu ada sekitar 5 orang. Salah satunya senior gue yang tadi bercerita ini, dan ditemani oleh penebang. Nah, penebang ini merasa mendengar suara rintihan gitu di antara lembahan. Akhirnya mereka menyusuri suara rintihan itu. Ternyata ada orang gitu ya. Jadi senior gue ini dengan penebang tadi ngelihat ada orang yang pegangan akar gitu ya, dengan kondisi tertelungkup juga. Itu di antara lereng. Akhirnya mereka coba evakuasi dia. Evakuasi, dibawa ke jalur utama. Kemudian berusaha untuk menyadarkan gitu, dengan luka-luka yang parah banget ya. Jadi lukanya itu baret-baret, sini muka celong gitu, hitam gitu. Muka udah coret-coret, baret-baret karena apa ya, terjang akar segala macam. Terus badan yang biru, basah semua baju. Dan begitu disadarin, pendaki ini gitu, itu cuma nyebut satu nama, Harry, tolong Harry. Nah, senior gue dan teman-temannya dan penebang tadi bingung, maksudnya apa? Siapa Harry kan? Mereka coba untuk interogasi ya. Siapa Harry? Kamu dari mana? Berapa orang kamu naik? Oke. Masih nyala. Tapi tetap aja pendaki ini ya, Rizal, cuma nyebut Harry, tolong teman saya Harry gitu. Akhirnya feeling ya, senior ini feeling dia nih nggak sendiri nih, ada temennya lagi di jalur kata dia kan. Akhirnya mereka sepakat ya, jadi dari 5 orang ini 3 orang sepakat untuk evakuasi Rizal turun ke bawah. Kemudian yang 2 orang ini, senior gue dan tadi penebang tadi, itu nyusurin tadi jejak yang dilewati oleh Rizal. Nah, sampailah mereka, senior gue ini dan penebang tadi, setelah menyusuri jejak itu, bertemu dengan pendaki yang bersandar di pohon di antara lembahan, dan ada kayak semacam bivak kecil ya. Dan pendaki ini tewas, meninggal. Lebam biru, lebam mayat bahasanya kalau di lapangan ya. Jadi senior gue dan penebang ini menemukan Aldi dengan kondisi tidak bernyawa, bersandar di pohon besar gitu ya. Kemudian begitu dicek, pendaki ini namanya Aldi. Ada atribut ya, atau apa sih bahasanya, ada tanda pengenal ya. Sementara yang disebutkan oleh pendaki awal yang tadi yang ditemukan di lereng itu, dia menyebut nama Harry. Sementara pendaki yang meninggal ini namanya Aldi. Kemungkinan ada 1 orang lagi katanya. Nah, penebang ini bilang, ini bukan Harry, ini Aldi. Berarti masih ada 1 orang lagi katanya. Akhirnya karena kondisinya udah meninggal kan si Aldi, akhirnya ditinggal sebentar gitu ya, setelah dibikin marker ya. Senior gue itu bikin markering ya, menandakan tempat lokasinya, kemudian ke bawah lagi menyusuri tadi jalur yang tadi yang bekas terabasan. Dan di sana ada bivak. Sampailah 1 lembahan, bertemulah ada 1 bivak ya. Dan di bivak itu ada orang di sana. Kemudian begitu masuk ke dalam bivak itu, senior gua dan penebang ini menemukan ada korban di sana dan meninggal dengan kondisi luka di kaki sebelah kiri, tulang yang menonjol keluar gitu, dan sudah keluar belatung teman-teman. Itu
kalau nggak salah di hari ke-10 ya, di antara ke hari ke-10 atau ke-11 ya, gue agak lupa pada waktu ya. Jadi senior gue dan penebang ini menemukan satu bivak dengan kondisi ada orang di dalamnya, korban yang meninggal dunia. Begitu dicek, korban ini yang bernama Harry. Dan akhirnya bikinlah markering, kemudian melakukan komunikasi lapangan. Oke, matiin, nyalain lagi ya. Oke. Kemudian melakukan komunikasi lapangan, kontak base camp bawah gitu kan. Ada korban di motor. Ada korban pendaki meninggal di lembahan Cisarua dan Gigir Bintang. Kemudian singkat cerita evakuasi lah, dengan beberapa bantuan ya, naik beberapa tim dari base camp gitu ya, evakuasi 2 orang korban dari yang bivak tadi, yang Harry kemudian Aldi. Sementara Rizal dirujuk ke rumah sakit dengan kondisi yang udah parah banget ya, udah biru-biru, hipotermia akut ya. Dan ternyata kabar terakhir dalam perjalanan evakuasi menuju base camp, Rizal nggak selamat, meninggal karena hipotermia. Walaupun sudah dilakukan penanganan secara singkat ya, tapi emang tadi kondisinya udah parah banget ya, udah hipotermia akut tuh, biru, bahasanya udah lebam mayat juga. Jadi akhirnya teman-teman, 3 orang pendaki ini meninggal semua. Dan di sana ada buku catatan terakhir ya, yang ditulis oleh Harry. Jadi Harry sempat ya, di antara apa ya, hidup dan mati, lemahnya dia gitu, dia sempat menulis dengan semampu dia gitu. Jadi ada buku catatan kecil yang basah ya, yang apa ya, nggak tuntas gitu ya. Cuma di situ dia bikin satu tulisan bahwa teman tidak meninggalkan teman dalam kondisi apapun. Naik bersama, turun juga bersama. Cuma ada satu petikan yang gue inget ya, yang disampaikan oleh senior gue. Sahabat abadi selamanya di gunung dan di tempat lain. Tuh teman-teman, gue inget banget cerita ini ya. Gue kalau gue flashback gitu ya, gue bahkan inget senior gue yang menceritakan, yang gue termotivasi gitu, bahwa sahabat atau teman dan pendakian itu tidak meninggalkan kawan dalam kondisi apapun. Oke, gitu aja ceritanya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari cerita ini. Sekali lagi, tetap safety prosedur, tetap data informasi persiapan matang sebelum lo melakukan pendakian atau kegiatan misi-misi di gunung hutan gitu ya. Dan lagi-lagi tadi, sahabat pendakian adalah yang jalan bersama, stay bersama, dan berdiri bersama di puncak triangulasi ketinggian, dan turun bersama di tempat dimana kita memulai pergerakan. Jadi bukan menunggu di atas atau menunggu di bawah ya, tapi yang selalu bersama-sama dalam perjalanan. Oke teman-teman, begitu aja cerita gua kali ini. Indonesian Hiker Journey, lestari rimba alam raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.